Pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat dari Komisi 4 DPR RI. Dan pemirsa, Komisi 4 DPR RI baru saja menyelesaikan dari rapat terkait dengan menyerap aspirasi dari beberapa elemen masyarakat, terkhususnya para pelaku usaha di aquaculture. Pemirsa, aquaculture sendiri diproyeksikan akan menjadi penyokong tidak hanya di dalam kedaulatan pangan, tetapi juga energi, biomaterial, dan juga farmasi. Dan di sini DPR RI mengumpulkan materi yang nantinya akan digunakan dalam kebijakan yang mampu mendorong perekonomian hijau dan juga kesejahteraan para pelaku aquaculture sendiri. Dan pemirsa, kita akan bahas selengkapnya dengan salah satu dari anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Ellen Esser dari fraksi Demokrat. Ibu, izin sejauh mana dari dorongan Komisi 4 terkait dengan hilirisasi dari budidaya aquaculture? Ya, dari hasil rapat dengar pendapat tadi dengan MAI, Masyarakat Aquaculture Indonesia, bahwa pentingnya hilirisasi ya yang berkaitan dengan aquaculture. Nah, aquaculture ini kita fokus tadi mulai dari rumput laut ya, bahwa rumput laut ini Indonesia adalah negara dengan peringkat yang peringkat atas ya untuk produksi rumput laut ya. Namun akhir-akhir ini para pelaku budidaya rumput laut ini merasa bahwa terjadi penurunan. Nah, apalagi kalau dilihat dari data yang ada, bahwa data dari statistik itu berbanding jauh ya perbedaannya dengan data yang ada di MAI ya, sehingga perlu ada sinkronisasi antara data budidaya rumput laut ini sehingga tidak jomplang ya, karena pemerintah juga dalam rangka mendukung budidaya rumput laut ini selalu berdasarkan data ya, data statistik. Berapa data dari para pelaku budidaya rumput laut ini berapa? Ternyata cukup jomplang. Nah, ini yang harus perlu ada sinkronisasi dari pemerintah, dalam hal ini statistik bersama-sama dengan para pelaku budidaya rumput laut. Jadi tadi juga setelah rapat kami sudah sempat bincang-bincang untuk nanti kita akan tindak lanjuti masalah ini. Mungkin itu saja. Terkait dari keluhan dari pembudidaya juga mengeluhkan terkait pakan yang mahal dan juga teknologi masih terbatas. Bagaimana dari Komisi 4, komitmen dari Komisi 4 memastikan nih Pak, Bu, realisasi anggaran dari kementerian yang terkait menyasar pada subsidi pakan dan juga perkembangan teknologinya, Pak? Ya, jadi memang kami juga kaget ternyata pakan ikan ini dia dari tepung ikan ya, dan itu harganya lumayan mahal di pasaran. Cuman tadi ada kabar baiknya bahwa untuk pembuatan tepung ikan ini ada tadi salah satu profesor yang sudah menyampaikan mereka sudah melewati penelitian gitu dan sudah uji coba bahwa mereka sudah mendapatkan solusi untuk pembuatan pakan ikan sehingga harga bisa ditekan, bisa lebih murah, karena apa yang menjadi tujuan dari Bapak Presiden kita ya, bahwa ketahanan pangan itu harus secepatnya ya terjadi di Indonesia. Tentunya harus didukung juga dengan salah satunya adalah pakan ikan, dan tujuannya supaya para pelaku kelautan ini ya, dalam hal ini para nelayan dan lain-lain, mereka juga akan mendapatkan bahwa kesejahteraan masyarakat nelayan ini bisa tercipta kalau benar-benar ada perhatian yang lebih dari pemerintah, dalam hal ini KKP dengan Komisi 4 untuk mendorong hal ini.
bisa terjadi, sehingga ke depan harapan kami bahwa pakan ikan ini sudah bisa diproduksi di Indonesia, karena tadi belum secara gamblang tapi infonya mereka sudah bisa membuat pakan ikan. Untuk terkait dengan modernisasi dari sarana prasarana, ya seperti apa? Ya, itu mungkin nanti setelah kami rapat raker dengan Kementerian KKP ya. Tapi intinya kami dari Komisi 4 berupaya keras supaya hilirisasi ini bisa secepatnya sukses ya. Tentunya modernisasi dari alat-alat yang berkaitan dengan perikanan ini harus kita dorong ya, sehingga bisa tercipta nantinya. Ya, Terima kasih banyak Ibu Ellen. Terima kasih Mas. Ya, izin ya. Siap. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan salah satu dari anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Ellen Esther, terkait dengan perkembangan dari aquaculture di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke studio.